Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Dan di sini ada kabar baik buat rekan-rekan, namun ada kabar yang kurang baik juga. Apa kabar baiknya? Ya silahkan disimak videonya saja dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, informasinya kita dapatkan dari media GPNN teman-teman ya, di mana BKN atau Badan Kepegawaian Negara ungkap jumlah pemerintah daerah yang mengajukan formasi tambahan. Jadi jelas ya, yang mengajukan formasi tambahan teman-teman ya. Nah, sangat jelas sekali. Dan di sini ada kalimat mengejutkan. Nah, kira-kira mengejutkan seperti apa yang dimaksud? Coba kita cek. BKN atau Badan Kepegawaian Negara mengungkapkan jumlah pemerintah daerah yang mengajukan formasi tambahan P3K 2024. Menurut Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan, jadi ini disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara BKN, yaitu dalam hal ini Bapak Muhammad Ridwan per 20 Januari. Jadi ini informasinya terbilang masih sangat-sangat hangat teman-teman ya. 20 Januari 2025. Baru ada dua pemerintah daerah mengajukan formasi tambahan, yaitu di sini ada dua, yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Konawe Selatan. Yang sebelumnya juga kita tunggu-tunggu teman-teman ya, infonya itu dari Kepulauan Riau juga. Nah, ini untuk tambahan terkait dengan P3K 2024 tahap 1 rekan-rekan ya. Nah, di mana Kota Surabaya sudah mendapat persetujuan penambahan formasi untuk P3K tahap 1 plus Guru Supriyani yang mendapat penetapan Ibu Menpan RB Rini Widiantini atas usulan Mendikdasmen. Nah, memang ketika dalam proses pengangkatan Mendikdasmen teman-teman ya, ini ada informasi atau berita viral ya pada waktu itu terkait dengan Ibu Supriyani ini yang dilaporkan. Pastinya teman-teman tahulah informasinya. Nah, ini dia mendapatkan afirmasi plus teman-teman ya, afirmasi plus menurut admin bahasanya ya, karena beliau ini informasinya sebelumnya dinyatakan gugur teman-teman ya, kalah ranking atau seperti apa. Nah, di sini dia itu kembali mendapatkan formasi ya untuk tahap 1 dan plus Guru Supriyani mendapat penetapan dari Ibu Menpan. Luar biasa teman-teman ya. Nah, untuk pengangkatan Guru Supriyani menjadi P3K penuh waktu di tahap 1 ini lanjutnya pasti memastikan pengolahannya lancar. Pengolahannya lancar teman-teman ya. Artinya data-datanya juga tetap dicek and recheck dengan baik oleh BKN. Jadi bukan serta-merta langsung masuk Ibu Supriyani ini ya diangkat. Nah, dengan fakta hanya dua instansi Pemda yang mengajukan usulan formasi tambahan P3K 2024 untuk penuh waktu. Nah, lanjutnya setiap instansi pusat maupun pemerintah daerah diberikan kewenangan mengusulkan P3K paruh waktu kepada Menpan RB Rini Widiantini. Hal tersebut diatur dalam Kepmenpan 15 dan 16. Nah, teman-teman pastinya sudah tahu lah isinya teman-teman ya di Kepmenpan ini. Nah, sebelumnya dalam rapat koordinasi penyelesaian penataan tenaga non-ASN instansi pemerintah daerah pada 8 Januari yang lalu, Menteri Dalam Negeri atau Pak Tito ya, Pak Tito menyampaikan ada 50, jadi cukup banyak. Ada 50 di sini daerah mengusulkan formasi P3K 2024 terendah. Jadi usulannya rendah ya. Minimnya formasi ini membuat Mendagri Tito gerah. Bahasanya gerah teman-teman ya, karena dikhawatirkan akan menjadi bom waktu bagi kepala daerah dan pemerintah pusat. Mereka ini akan nanti kewalahan, padahal Menpan RB sudah membuat kerang ya teman-teman ya, yaitu adanya P3K paruh waktu bagi yang tidak lulus. Nah, dalam rapor yang diselenggarakan secara hibrid itu, Mendagri Tito langsung mendorong satu-satu para kepala daerah tersebut. Nah, di sini ada PJ Gubernur Jawa Barat yang disodok Mendagri Tito soal jumlah honorernya yang mencapai 27 ribuan, sedangkan usulan formasinya hanya 4 ribuan, dan itu mengakibatkan tersisa 23 ribuan teman-teman ya.
Nah, kapan selesainya? Kapan selesainya teman-teman ya? Padahal kita tahu bersama bahwa amanat undang-undang itu tidak ada lagi non ASN. Ini sudah ada ya di pasal 66 itu, non ASN harus diselesaikan secepatnya. Nah, disodok seperti itu, B mengatakan akan mengajukan formasi tambahan sebanyak 7 ribuan, sehingga total yang tersedia untuk P3K penuh waktu sebesar 11 ribuan. Oke, jadi 11 ribuan formasi. Tapi sampai informasi ini dimuat, itu belum ada teman-teman ya. Nah, sisanya kata B dialihkan ke P3K paruh waktu. Dia juga menyampaikan untuk P3K penuh waktu tidak akan sama persis tunjangan yang diterima. Tidak sama persis tunjangan yang diterima berarti ada tunjangan nanti teman-teman ya. Tidak sama persis tunjangan yang diterima. Ini kan P3K maunya minta sama persis PNS, makanya kami memikirkan kemampuan fiskal kami juga. Kalau gaji bisa sama, tetapi untuk tunjangan kinerja disesuaikan dengan kemampuan fiskal kami. Nah ini ya yang P3K penuh waktu. Nah lanjut, PJ Gubernur Jawa Barat Adi Karyono juga ditanyakan hal serupa. Jatim memiliki 20 ribuan, tetapi formasi penuh waktu yang diusulkan hanya 3 ribuan. Jadi ada sisa 17 ribuan yang akan dianggurin pemerintah daerah. Nah, ini jumlahnya juga luar biasa, jumlah yang fantastis teman-teman ya. Mendagri Tito pun mendesak Jawa Timur untuk mengajukan formasi tambahan lagi. Nah, ini baiknya teman-teman ya. Jadi pemerintah pusat itu sebenarnya betul-betul sudah pro honorer sebenarnya. Nah, tinggal Pemda lagi. Nah, siap Pak Menteri, kami akan mengajukan formasi tambahan lagi untuk P3K penuh waktu. Sisanya nanti dialihkan ke per waktu. Nah, yang muncul di pertanyaan admin, kenapa didesak oleh Pak Tito atau Mendagri baru ingin melakukan penambahan lagi? Ini teman-teman ya. Kok Pemda seperti itu? Katanya ingin menyelesaikan. Begitu juga dengan Kabupaten Goa akan mendapat formasi P3K penuh waktu dan sisanya ke paruh waktu. Kabupaten Goa daerah mana ya? Goa. Mendagri menyebutkan dari 50 daerah yang diusulkan formasi terendah itu menyisakan 319 ribuan honorer. Oleh karena itu perlu diselesaikan secepatnya. Luar biasa teman-teman ya. Dari 50 daerah nanti akan tersisa 319 ribuan. Jadi kita patut apresiasi langkah yang dilakukan oleh Mendagri teman-teman ya. Mendagri untuk menyelesaikan non ASN ini. Minimal dia masuk part time dulu. Yang tidak bisa diangkat penuh waktu ya dialihkan ke paruh waktu. Intinya kami minta pemerintah daerah menggunakan momentum ini sebaik-baiknya. Ini disampaikan oleh Pak Tito teman-teman ya. Karena honor tidak boleh ada lagi. Nah ini sama persis dengan apa yang admin sampaikan tadi. Tidak ada lagi rekrutmen honor baru. Meskipun mungkin ada di beberapa daerah-daerah yang masih mencoba-coba teman-teman ya melakukan rekrutmen, padahal itu sudah jelas-jelas melanggar aturan undang-undang nomor 20 ya tahun 2023 undang-undang ASN, bahwa tidak boleh lagi ada rekrutmen, tapi yang ada harus diselesaikan. Dan ingat teman-teman ya, dalam penyelesaian non ASN itu tidak ada istilah PHK. Dan gajinya minimal sama dengan sekarang dan maksimal itu UMP ya, UMP atau UMR. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, ini adalah kabar baik dan kabar kurang baik dari pemerintah yang kita dapatkan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.